Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem endokrin tersusun dari beberapa kelenjar yang tersebar di dalam tubuh kita yang bekerja sama dengan sistem saraf dan berperan penting dalam pengendalian tubuh atau kegiatan organ-organ tubuh. Nah, untuk jenis kelenjar endokrin yaitu merupakan kelenjar tak bersaluran atau buntu atau sekresi interna yang mengalirkan hasil sekresinya langsung ke dalam aliran darah dan cairan limfa. Hasil sekresinya beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melalui saluran atau ductus. Nah, untuk karakteristiknya sistem endokrin yaitu terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem endokrin. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Termasuk kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus, tetapi langsung menyalurkan ke hormon atau ke cairan di sekitar sel-sel. Dan 2. Melakukan sekresi lebih dari satu hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa sel, yaitu skeletori yang ditopang oleh jaringan ikat dan dikelilingi pembuluh darah. Yang keempat yaitu masa penghasilan. Masa penghasilan ini yaitu hormon cenderung berbeda-beda. Ada yang seumur hidup dan juga ada yang masa tertentu. 5. Sekresi yaitu sekresi hormon dapat dipicu dan di sini untuk penyakit dalam sistem endokrin yaitu yang pertama itu diabetes. Nah, di sini ada yang tahu nggak diabetes itu apa? Nah, jadi untuk diabetes mellitus itu adalah penyakit yang menyebabkan kadar gula dalam darah itu meningkat sampai berada di atas batas normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya jumlah insulin dalam tubuh. Dan selain itu diabetes juga terjadi karena asupan gula atau makanan yang manis-manis ya, yang berlebihan, sehingga diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai oleh dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Akibat ini kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya, yaitu diabetes mellitus merupakan sekelompok penyakit metabolik kronis dengan karakteristik yang hiperglikemia yang terjadi karena akibat kelainan sekresi atau insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Nah, untuk faktor risiko diabetes mellitus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti berat badan, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat dan tidak seimbang ya. Dan yang kedua yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yakni usia dan juga jenis kelamin. Nah, risiko usia lebih dari 40 tahun merupakan usia yang paling berisiko terhadap diabetes mellitus, karena kemudian seorang yang berusia lebih dari 45 tahun berisiko 14 atau 19 kali bila dibandingkan dengan kelompok usia 15 sampai 25 tahun. Nah, di sini untuk penyebab diabetes mellitus itu berdasarkan WHO diklasifikasikan ada 2 tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 adalah
pada orang dewasa, di mana terjadi obesitas pada individu. Obesitas ini dapat menurunkan jumlah reseptor atau insulin dari dalam sel target insulin di seluruh tubuh. Jadi membuat insulin yang tersedia kurang efektif dalam meningkatkan efek metabolik yang biasa. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.